Di dalam Quran itu wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah dan seterusnya. Iya. Itu menceritakan kelebihan manusia. Karena kelebihan manusia itulah manusia dijadikan khalifah Allah fil ardh. Namun perlu kita ketahui bahwa Nabiullah Adam alaihissalam sebelum diturunkan di bumi itu beliau berada di surga, jannah lah. Namun qil ulama bahwa jannah itu bukan merupakan jannah yang besok kita tempati ketika kita sudah yaumul kiamah, tapi suatu prototip daerah atau prototip tempat yang itu subur makmur, sehingga ketika Allah menjadikan khalifah di bumi ini, maka contohlah ketika kamu berada di surga itu yang segala tanaman ada dan lain sebagainya kan gitu. Berarti bagus juga Pak ya yang tentang ajaran-ajaran orang terdahulu yang seakan-akan kalau saya lihat itu orang-orang terdahulu Mas Anis itu tidak memandang alam atau mungkin tumbuhan pokoknya di sekitarnya sebagai objek tapi sebagai subjek. Kayak tadi kan kasihan nanti biarkan tanaman itu tumbuh, terserah dia lah mau bagaimana gitu kan. Ya bahkan kan orang tua subjek kita itu mengajak bicara tumbuh-tumbuhan gitu. Kalau tidak berbuah ya dilus-lus, berbuahlah. Kalau di desa itu saya pernah ditanya sama mbah saya itu gini ya. Itu kalau mau panen padi itu izin dulu sama padinya. Ya. Oh gitu. Bu Sri, kamu saya boyong ke rumah ya gitu. Dengan bahasa Jawa maksudnya gitu. Ya. Ini kan ada nilai bagaimana persahabatan manusia terhadap alam itu harus dijalankan apa ya? Iya. Ditumbuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan kita hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di program ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-235. Nah seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anis. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan malam ini kita spesial Mas Aldi. Kenapa Mas Anis? Karena kita kerawuan guru kita. Beliau adalah Ki Haji Ubaidillah Subtakoh. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Ini beliau sudah rawuh ke sini Mas Aldi. Nah ini selain beliau ternyata kita juga ditemani sama teman-teman dari Risma JT juga ini. Oh iya. Dan ada dari Pondok Pesantren Tahfidz MJT Basnas Jawa Tengah. Juga ada teman-teman dari UIN Kudus ini Mas Aldi. Oh iya, yang jadi perhatian Mas Anis dari tadi itu ya. Iya, karena beda sendiri gitu loh. Oh iya, beda sendiri. Nah ini malam ini kita ternyata ada jamaahnya. Biasanya nggak ada. Iya. Karena mungkin spesial beliau rawuh, kemudian teman-teman di sini pengen ngalah barokah kepada beliau. Mas Aldi, ini kan beliau sudah rawuh bersama kita. Kira-kira malam ini mau bahas tentang apa ini? Ya ini mungkin sesuai dengan diskusi kita sebelumnya ya Mas Anis Nah, ini kita akan membahas tentang ekologi dan krisis pangan Mas Anis. Oke. Kan ini mungkin juga ada hubungannya dengan daerah Mas Anis juga ya kayaknya. Iya, sering terjadi bencana. Pertama bencana air atau banjir. Iya. Tapi ini Mas Aldi, ini beliau juga selain jadi tokoh di Jawa Tengah, ketua Rois Suriah PWNU Jawa Tengah juga termasuk aktif menyuarakan bagaimana itu bahayanya krisis ekologi. Beliau juga punya komunitas petani organik, kemudian juga setiap
sebulan sekali ya Pak Yai ada diskusi di Oh pendopo. Oh, Itu iya, kan iya. tentang bagaimana menyuarakan pentingnya kita menjaga alam. Oke, oke. Iya, iya Mas Anies. Karena kan kita memang sekarang kan ya mungkin kalau di kota sendiri Mas Anies itu mungkin krisis ekologinya itu dulu kita sawah itu di mana-mana, di jalan-jalan bahkan saya dulu masih menjumpai sawah, cuman sekarang sudah ganti jadi beton-beton katanya. Jadi perumahan gitu sekarang. Mungkin krisisnya seperti itu Mas Anies. Nah, gini Pak Yai, tentang psikologi kan di Quran juga sudah disampaikan bahwa manusia itu kan khalifah fil ard, khalifah di bumi. Tapi tidak menjaga tapi malah merusak Pak Yai. Itu apakah memang sifat manusia seperti itu atau memang itu sudah keluar jalur dari aturan Allah atau bagaimana Pak Yai? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kan di dalam Quran itu wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah dan seterusnya. Iya. Itu menceritakan kelebihan manusia. Karena kelebihan manusia itulah manusia dijadikan khalifah Allah fil ard. Namun perlu kita ketahui bahwa Nabiullah Adam alaihissalam sebelum diturunkan di bumi itu beliau berada di surga, jannah lah. Iya. Namun qil ulama bahwa jannah itu bukan merupakan jannah yang besok kita tempati ketika kita sudah yaumul kiamah, tapi suatu prototip daerah atau prototip tempat yang itu subur makmur. Sehingga ketika Allah menjadikan khalifah di bumi ini, maka contohlah ketika kamu berada di surga itu, yang segala tanaman ada dan lain sebagainya kan gitu. Nah, maka Nabi Adam diturunkanlah ke surga. Itu salah satu tafsir ya, salah satu tafsir. Jadi surganya Nabi Adam itu bukan surga yang besok kita tempati insya Allah, tapi surga yang dibahasakan di situ jannah. Yang jannah itu kalau kita mengartikan dalam bahasa Indonesia itu kebun, taman. Taman itu merupakan gambaran dari keadaan alam yang asri, yang enak, harmonis juga. yang banyak menghasilkan buah-buahan dan tanaman. Nah, ketika jadikan khalifatullah fil ardi itu, khalifatullah fil ardi, saya untuk alam ini yang bagaimana? Ya kira-kira kamu mencontoh Adam sebagaimana yang ada di surga yang engkau tempati. Maka di sini mengisyaratkan bahwa keseimbangan alam itu mutlak harus dijaga. Khalifatullah itu ya satu, menjaga ajaran Allah, agama Allah. Yang kedua adalah menggunakan dunia ini untuk kemakmuran penghuninya. Jadi katakanlah siapa pemimpin pertama di dunia ini? Pemimpin pertama ya Nabi Adam. Nabi Adam. Khalifah pertama Nabi Adam. Apa tugasnya? Tugasnya adalah ri'ayatuddin. Menjaga agama artinya melakukan syariat-syariat, ajaran tauhid dan lain sebagainya. Yang kedua adalah imaratid dunya. Imaratid dunya, untuk memakmurkan dunia, artinya mengelola. Jadi kalau Nabi Adam itu sebagai pemakmur dunia, maka seluruh manusia dari Nabi Adam sampai nanti yaumul kiamah itu harus imaratud dunya. Tentunya yang namanya imaratud dunya itu harus seimbang dan lain sebagainya. Dengan alasan imaratud dunya kita merusak, ya tentunya nanti yang imaratud dunya setelah kita itu bagaimana ya enggak mampu kan. Maka imaratud dunya, menjaga kelestarian dunia itu suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Saya kira demikian. Ini Pak Yai, tentang kita ini Mas Aldi, tentang manusia dulu kan. Iya, iya. Kan dalam sejarah itu kan manusia itu diciptakan atau diturunkan di bumi kan terakhir Pak Yai. Sebelumnya kan ada tumbuhan, ada ada makhluk lain sebelum manusia. Ada makhluk hidup sebelum manusia kan. Iya. Tapi kenapa tadi panjenengan menyampaikan bahwa manusia diciptakan di muka bumi itu sebagai seorang pemimpin, sebagai apa namanya nanti khalifah merawat bumi itu kan.
Kenapa kok nggak makhluk sebelum-sebelumnya Pak Yai? Apakah ada keistimewaan di diri manusia itu atau bagaimana? Ya, jangankan makhluk-makhluk sebelumnya, malaikat yang telah menyembah Allah beratus-ratus tahun saja tidak dipilih oleh Allah untuk menjaga bumi ini. Karena apa? Karena manusia diberi kelebihan oleh Allah yang berupa akal. Kemudian ilmu yang diajarkan oleh Allah, wa'allama Adamal asma itu. Dan malaikat dalam hal ini tidak bisa melebihi manusia. Ya, meskipun ada nada protes dari malaikat, tapi karena manusia punya kelebihan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah itu pula, maka manusialah yang dipilih oleh Allah untuk khalifah fil ardh ini. Ya, jadi apalagi binatang yang tidak punya akal, punyanya insting dan lain sebagainya, maka jelas tidak mampu untuk menjaga dunia ini. Ya, salah satu alternatif atau yang sudah dikodratkan oleh Allah ya, manusia dengan segala kemampuannya dan akal budi pekertinya tentunya demikian. Jadi tidak macan, tidak ular, tidak apa. Nah itu kan kalau kita bicara tadi tentang manusia dan alam Pak Yai, kan di situ dikatakan bahwa manusia itu sebagai pemimpin atau mungkin khalifah yang mengelola lah. Nah itu kan kemudian kayak terjadi hierarki Pak Yai, artinya kemudian menjadi legitimasi buat manusia itu untuk mengeksploitasi gini, sumber daya, karena kan mereka merasa menjadi pemimpin, merasa jadi apa ya, yang mengelola ya yang berkuasa. Nah sebenarnya yang benar itu mengelola itu seperti apa Pak ya sebenarnya? Apakah untuk kepentingan manusia atau untuk kepentingan yang lain gitu? Ya, yang namanya kerusakan itu suatu keniscayaan. Ya, sebab kita itu hawadis. Ya, dan apa yang dianugerahkan oleh Allah ini tentunya tidak dilarang untuk dieksploitasi. Tapi apa ya bahasa lain dari eksploitasi? Kalau eksploitasi itu kesannya itu berlebihan. Berlebihan. Masif. Nah, masif dan lain sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah mengukur. Dengan iradah, qadrah dan ilmunya itu sudah mengukur. Bolehlah eksploitasi, tapi harus terukur dan terarah kan demikian. Tidak dengan dasar kerakusan dan memperkaya diri. Ya bagaimana kita bayangkan kalau kita tidak boleh mengambil bahan tambang dari bumi, misalkan minyak, kan mobil tidak bisa jalan pada waktu itu. Apakah berarti haram kita mengambil? Ya enggak. Tapi kalau terukur, tidak hal-hal yang berlebihan, itu adalah suatu kewajaran. Ya ini masih dalam koridor mengelola dan menjaga. Artinya ada sumber daya alam yang berkelanjutan Pak Yai? Ya, sumber daya alam yang kelanjutan memang semuanya sudah disediakan oleh Allah. Kalau nanti sumber alam yang berkelanjutan, yang bisa diperbarui, ini kan masalah energi. Energi, eksploitasi ini terutama masalah energi, masalah minyak. Saya kira kalau ada alternatif, tanpa harus untuk mengebor minyak dan lain sebagainya, saya kira itu lebih aman, sebagaimana tenaga yang bisa diperbarui kan. Air, tenaga air, apalagi sekarang tenaga surya itu sangat potensial sekali. Boleh mengeksploitasi, tapi harus terarah, terukur, jangan sampai dampaknya itu justru mengganggu keseimbangan ya. Karena kan kalau tidak terukur Pak ya, tadi kayak misalnya ada ya mungkin mohon maaf pertambangan atau mungkin perkebunan yang terlalu masif itulah. Itu kan mungkin yang diperkaya itu hanya 1-2 orang. Tapi kayak misal orang-orang lain yang mungkin sebenarnya nggak dapat keuntungan apapun, akhirnya kan mendapatkan dampaknya Pak Yai. Entah itu dampaknya itu dia apa kemudian pemanasan global lah misalnya, itu kan juga kita nggak ikut andil dalam penyebab seperti itu, kok kita kok jadi ikut-ikutan kena. Ini kan akhirnya seperti itu. Secara etika kan sebenarnya seperti itu kan Pak Yai. Iya memang. Jadi orang yang kena musibah karena eksploitasi alam ini yang berlebihan, itu bukan hanya yang melakukan,
Yang melakukan itu justru mendapatkan keuntungan sangat banyak. Ya, masalahnya masyarakat sekelilingnya itu yang justru akan menerima dampak yang negatif. Iya. Nah, dalam hal ini kan sudah polusi negara. Iya. Dan bagaimana negara itu mengatur serta menegakkan hukum tentang lingkungan ini. Kewajiban kita itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya masyarakat sekeliling menerima dan kita menerima dampaknya. Barangkali di dalam amar ma'ruf nahi mungkar kita itu tidak maksimal. Artinya ada perusakan demikian dan demikian kita diem aja. Umpamanya DPR-nya diem aja. Nah, itulah masalahnya. Jadi wattaqu fitnatal la tusibanna al-ayah, saya lupa. Itu bahwa fitnah itu tidak hanya kepada orang yang melakukan kesalahan saja, tapi fitnah itu bisa menyebar pada orang-orang yang diem, yang tidak melakukan kerusakan-kerusakan itu. Dalam Quran sudah jelas ya. Berarti diem itu tidak baik, Pak Yai? Ya diem, ya kita ini koridor pada amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ada aturan-aturannya, tidak harus demonstrasi, tidak harus ada tataran-tatarannya. Tapi kadang begini Pak Yai, maaf ya, terkait dengan bagaimana gerakan manusia untuk menjaga alam Mas tadi. Itu kan tadi kan kita tidak boleh diem. Tapi ketika kita bersuara atau bergerak atau mungkin menggalang sesuatu lah untuk bagaimana itu bisa merawat alam, itu ada tantangan atau ada halangan dari sistem yang kurang pas di masyarakat kita Pak Yai. Mungkin dari aparatur pemerintah atau apapun itu. Itu yang mengakibatkan mungkin banyak yang diam Pak Yai, itu maksudnya. Ya, itu sudah masalah sosial yang lain ya. Yang jelas yang perlu saya tekankan di sini, ayat Allah wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minhum khassah, bahwa akibat itu bukan hanya diterima oleh yang melakukan kezaliman saja, tapi sumrambah kepada seluruh masyarakat. Ini yang taat, yang alim, itu bisa kena dampaknya. Bisa kena dampaknya. Karena bumi ini satu. Tiji tibeh. Mati siji, mati kabeh kan gitu. Jadi kerusakan yang ada itu akan ditanggung oleh semua orang. Tak terkecuali yang menikmati hasil tambang atau yang mengeksploitasi itu atau yang tidak menikmati. Ya ini tanggung jawab bersama. Ini menunjukkan bahwa Allah itu kita bertanggung jawab secara kolektif bersama-sama. Tidak hanya kepada orang yang dolim saja, tentunya yang dolim itu ya mendapatkan dosa kan. Kita pun kadang-kadang juga diem aja dan diem-diem juga ikut menikmati masalahnya itu. Ya, tadi berbicara tentang kembali lagi ke manusia dan alam Pak Yai. Kan tadi diposisikan bahwa manusia itu ya bolehlah mengeksploitasi atau mungkin memanfaatkan lah apa yang ada di alam. Tapi kan apakah kemudian yang berhak itu cuma manusia Pak Yai? Apakah alam, mungkin hewan, tumbuhan itu nggak punya hak hidup walaupun mereka secara nggak punya akal, nggak punya kesadaran, yang punya kesadaran kan manusia. Apakah mereka kemudian nggak punya hak juga untuk melanjutkan kehidupannya Pak Yai? Ya bahkan kita disuruh untuk mencontoh misalkan burung-burung. Burung itu tidak menanam padi, tapi dia pada waktu pagi terbang sampai sore pulang ke rumah itu sudah warak kan gitu. Sudah warak, itu artinya bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah di bumi ini semuanya mendapatkan hak untuk menikmati dan memanfaatkan bumi ini. Tentunya sekadar kebutuhan ya, sekadar kebutuhan dan kadar tingkatan makhluk itu sendiri. Kalau burung tidak butuh pada mobil, jadi tidak butuh untuk
mengeksploitasi minyak kan, Iya. ya butuhnya ya makan makanan itu. Kalau kebetulan tumbuhan-tumbuhan sudah dipotongi semuanya, kemudian Nggak ada habitatnya dia. pohon-pohon, ya jangan salahkan kalau ngeroyok padinya petani. Oh gitu. Ya itu nyata Pak Yai. Iya, iya, ya demikian. Jadi semuanya berhak, dan bahkan kan kepada alam ini hablum minan nas, hablum minallah. Hmm. Kemudian kita kan hablum minan nas itu makhluk hidup lah, katakanlah demikian, sesama makhluk hidup. Ya semuanya ekosistem itu kalau hilang maka akan terjadi dampak-dampak tertentu. Ular sampai ular sendiri, kalau ular itu kita bunuhi misalkan, Tikus maka jadi tikus akan menjadi banyak kan demikian. Dan itu sudah merupakan keseimbangan yang telah diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh semena-mena meskipun kepada hewan-hewan itu. Sebab Allah menciptakan pasti ada manfaatnya. Berarti Allah menciptakannya itu yang nggak sia-sia gitu. Ya nggak sia-sia gitu menciptakan. Iya. Berarti ini ya Mas Hadi atau Pak Yai, ada ekosistem yang itu terputus gitu ya? Iya. Kan harusnya itu kan saling ada rantai makanan yang harus terjaga. Tapi karena tadi ada, misalkan tadi ular dibunuh, kemudian tikusnya yang merajalela untuk makan padi itu kan. Iya. Ya, karena kan kalau misalnya tadi, misal salah satu lah itu ada yang punah, itu kan berarti kan ada ketidakseimbangan ekosistem juga kan Pak Yai. Dan kalau tadi kembali lagi bahwa manusia itu ditunjuk sebagai khalifah, berarti kan manusia yang perlu untuk mengelola ekosistem itu dengan baik Pak Yai. Dan Iya. bukan berarti dia mengelola untuk kepentingannya diri sendiri, tapi mengelola agar ekosistem itu ya sesuai dengan apa yang sudah dikodratkan Allah lah gitu lah, sudah Ya ditakdirkan oleh istilahnya Allah. kita harus ramah lingkungan. Secara sosial, secara kultur alam niku kita harus ramah. Ya kepada apapun kita harus ramah. Sampai kepada hewan-hewan itu. Iya. Dengan cara kita ramah pada hewan kan itu bagaimana caranya. Gini Pak Yai ya, kan ini kan zaman semakin maju ya. Manusia juga semakin cerdas kan begitu. Tapi kenapa kok malah krisis ekologi semakin di depan mata kita kan gitu. Bahkan ini ada krisis pangan juga ke depannya kan. Itu kenapa Pak Yai? Kenapa kok malah justru kecerdasan manusia ini nggak bisa menjadikan khalifah yang benar-benar sesuai dengan ajaran agama kita, atau bagaimana itu Pak? Ya artinya yang namanya ilmu itu bagaimanapun selalu maju. Selalu maju dan terus berkembang. Masalahnya moral semakin lama itu semakin rusak gitu. Jadi justru akan lebih berbahaya orang yang punya ilmu tapi moralnya rusak, daripada orang yang bodoh tapi ya kalau orang bodoh kan tidak bisa apa-apa. Iya, gitu. nggak ada ilmunya lah gitu Iya, ya. tidak ada. Artinya ilmu di sini ilmu pengetahuan lah katakanlah. Jadi maka Allah mengancam ya fa'alimun bi ilminya lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Duwe ilmu lingkungan, duwe ilmu bagaimana keselarasan alam ini. Saya yakin itu diajarkan di universitas dan akademisi. Sampai barangkali yang akademisi yang istilahnya yang lulusannya itu mengebor bumi dan lain sebagainya kan, dan warna alamnya. Tentunya kan ada kajian lingkungan dulu kan. Nah, kajian lingkungan itu sudah ilmu. Kalau kajian lingkungan AMDAL sudah dikhianati ya sudah semuanya ada. Dua ilmu yang ilmunya buat merusak. Orang yang punya ilmu merusak itu lebih destruktif daripada orang yang bodoh kan. Itu berbahaya Pak ya. Ya, itu berbahaya. Oleh karena itu ilmu harus dibarengi dengan akhlak dan akal budi lah demikian istilahnya. Jadi jangan gumun. Justru rusaknya dunia ini karena orang-orang berilmu itu, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ilmunya dibuat diselingkuhkan, salah arahkan.
Yang lebih berbahaya itu. Jadi tentang krisis ekologis tadi ya Pak ya. Tadi sebenarnya saya sempat jalan-jalan tuh ke daerah Demak itu. Nah, terus ya menjumpai itulah yang lagi viral itulah tentang rob, dan juga di situ panas banget sih Mas Anies di situ, dan itu kan ada hubungannya dengan perubahan iklim dan juga pemanasan global juga kan Pak Yai. Di mana itu juga disebabkan oleh emisi karbon yang kita keluarkan juga manusia-manusia itu. Nah, sebenarnya kan ini kan sudah terlanjur terjadi nih Pak Yai. Dan kayaknya kalau kita mau balik lagi itu agak sulit nih. Sebenarnya yang perlu kita lakukan di kondisi sekarang ya seperti apa Pak Yai? Apakah kita kemudian kembali, misal kalau kita pengen pengen alam itu kembali utuh, kita nggak usah pakai mobil, nggak ya pokoknya itulah, nggak apakah jadi harus seradikal itu atau gimana yang perlu kita lakukan saat ini Pak Yai? Ya jangan seradikal itu. Nanti saya kesini pakai jalan apa kalau tidak boleh pakai mobil itu. Artinya kita harus berhati-hati. Setiap eksploitasi kita harus siap untuk mengatasi dampaknya kan. Sebelum kita reklamasi, kira-kira arus laut itu akan berubah dan menerjang daerah mana. Arus laut itu harus sudah diperkuat misalkan dengan perawatan dan penanaman mangrove umpamanya. Sehingga nanti umpamanya kalau pantai sebelah sini itu direklamasi, itu maka arus lautnya akan berubah kemana. Nah, yang keterjang dari dampak itu harus kita persiapkan, perkuat sendiri. Ora sangger buruk laut lah. Kalau itu anak kecil bisa gitu kan. Jadi harus demikian. Jadi kalau ya namanya tidak rusak ya kalau kita berdasarkan ekosistem yang ada dan lingkungan, perawatan lingkungan tersebut, ya yang namanya rusak sih tetap rusak, wong dunia ini nanti kiamat kan. Tapi bagaimana kita perlambat gitu, kita perlambat. Jadi sebelum kita membangun, analis dampak lingkungan itu harus betul-betul dipertimbangkan, jangan dikhianati lah. Berarti itu yang punya potensi untuk bagaimana menganalisa, kemudian bagaimana mengetahui itu ombak bagaimana, itu kan orang akademisi Mas Aldi atau Pak ya? Nah, orang-orang awam seperti kita kan nggak tahu apa-apa itu kan. Terkadang juga karena kita nggak tahu apa-apa, kemudian ngikut saja terhadap kebijakan-kebijakan yang ada itu Pak Yai. Kira ya kebijakannya bagus lah gitu. Kalau kearifan lokal Pak Yai, saya kan orang desa nggih, kalau Mas Aldi kan orang kota. Itu kan seolah-olah hari ini sudah mulai terkikis Pak Yai, dengan adanya globalisasi, adanya digitalisasi. Orang-orang desa pada sibuk dengan gadgetnya masing-masing tanpa belajar tentang kearifan lokal tadi Pak Yai. Tapi mungkin sebelum dibahas tentang itu Mas, kita jeda iklan yang mau lewat dulu. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari
Nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung, Jawa Tengah. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini bersama beliau Romo Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh dan Mas Aldi. Nah, Pak Yai, kita bahas tentang krisis ekologi. Bagaimana itu alam itu sebenarnya harus bersahabat dengan kita, atau kita harus bisa menyatu dengan alam gitu, Pak Yai. Apalagi kan kalau kita lihat dalam beberapa literatur, manusia itu kan bagian dari alam. Ada udara, tanah, air, dan lain sebagainya kan ada dalam tubuh kita kan, Pak Yai. Oh gitu. Kesadaran itu kenapa kok hari ini nggak bisa menjadikan kita untuk merawat alam, justru malah mengeksploitasi, Pak Yai. Itu bagaimana, Pak Yai? Ya, kita itu manusia ya, perlu kesadaran penuh. Kita tidak bisa menyatu dengan alam, tidak bisa merawat alam. Ya, generasi-generasi sebagaimana kita itu semestinya butuh sama panutan. Oh, teladan ya. Panutan dan teladan. Kebetulan saya masih menangi orang-orang sepuh. Ya, orang-orang sepuh yang bagaimana beliau selalu mengingatkan kepada kita tidak boleh menebang pohon semena-mena dan lain sebagainya. Dulu katanya ada penunggunya. Iya, ya kalau itu sih tambah-tambahan. Bahkan saya pernah membentuk bonsai atau tumbuhan itu supaya bisa rimbun dan mengkelung bagus itu. Saya bandoli dengan batu. Dilihat oleh bapak saya itu saya dimarahi. Malah tidak boleh. Ya tidak boleh. Ya. Menghambat pertumbuhan. Pohonnya biarkan bebas untuk tumbuh. Kamu jangan ikut campur gitu untuk membentuk pohon itu. Allah alam saya tidak tahu. Nah, apalagi membonsai dan lain sebagainya itu. Saya tidak mengatakan tidak boleh membonsai kan. Hanya itulah ilustrasinya itu orang-orang dulu itu kayak demikian itu. Jadi kembali lagi ke sifat kerakusan manusia. Sifat dasar manusia yang mazmumah, yang tercela itu memang demikian. Semuanya ingin dikalahkan, semuanya ingin dikuasai tanpa kesadaran. Nah, maka perlu kesadaran dan edukasi lingkungan. Sejak kita di TK, di SD harus. Ini barangkali bisa merupakan kurikulum yang mendesak. Ya, kurikulum yang mendesak tentang kelestarian alam ini. Ini kan tidak ada ini di sekolah-sekolah. Tidak ada. Berarti pentingnya pendidikan bagaimana melestarikan alam itu juga harus kita ajarkan kepada anak didik gitu, Pak? Iya, sekarang sudah darurat, sudah harus kan demikian. Apalagi nanti kelak mereka yang menikmati atau merasakan kan, gitu? Iya, yang merasakan. Tapi tadi bagus juga, Pak Yai, yang tentang ajaran-ajaran orang terdahulu, yang seakan-akan kalau saya lihat itu orang-orang terdahulu, Mas Anis, itu tidak memandang alam atau mungkin tumbuhan, pokoknya di sekitarnya sebagai objek. Tapi sebagai subjek, kayak tadi kan kasihan nanti biarkan tanaman itu tumbuh, terserah dia lah mau bagaimana gitu kan. Ya bahkan kan orang tua kita gitu itu mengajak bicara tumbuh-tumbuhan gitu. Kalau tidak berbuah ya dilos-los, berbuahlah. Kalau di desa itu saya pernah ditanya sama mbah saya itu gini ya. Itu kalau mau panen padi itu izin dulu sama padinya. Oh gitu. Mbak Sri, kamu saya boyong ke rumah ya gitu. Dengan bahasa Jawa maksudnya gitu. Ini kan ada nilai bagaimana persahabatan manusia terhadap alam itu harus dijalankan apa ya? Ditumbuhkan.
Jadi dengan kedekatan kita sama tumbuh-tumbuhan, sama alam itu, kita sayang kalau menyakitinya kan Iya, iya, demikian. iya. Iya, terutama kalau dulu kan seringnya kayak tadi ada, kalau padi mungkin Dewasri atau bahkan kalau kita kan sekarang kan mikirnya itu kan kayak apa mistis, mungkin kayak ada yang apa Nyi Roro Kidul atau apa itu kan biasanya Kalau kan kita bahasa agamanya itu dilabel-labeli kan mungkin Mas Anis. mendekati syirik atau gitu kan Yai. Ya, Mungkin itu Local salah wisdom satu. yang harus disampaikan juga Yai tentang bagaimana hal seperti itu. Ada hubungannya dengan ekologi juga berarti gitu Mas. ada ulama yang mengatakan bahwa seluruh alam yang ada ini bernyawa kan. Kalau kita klenik, kalau musyrik itu kalau kita minta pertolongan pada mereka dan menggantungkan nasib pada mereka. Mereka itu justru kita sayangi. Tumbuhan itu tidak bisa berbuat sebagaimana kita, kan gitu. Bagaimana kita mengajak bicara dia, bukan berarti bahwa di situ ada jinnya, bukan. Nah, ini sebagai ekspresi saja. Dan ya yang jawab kan ya tidak tumbuhannya. Yang jawab kan makhluk-makhluk Allah yang lain, barangkali malaikat yang menjaga kan. Itu bukan berarti ngomong karo jin dan lain sebagainya. Di Dewi Sri kemudian kita ilustrasikan sebagai orang yang mampu demikian, yang mampu demikian, ya enggak kan. Justru kita anggap bahwa kita itu sebagai khalifah menjaga Dewi Sri itu kan gitu. Semestinya kan demikian, bukan kita yang tergantung pada mereka atau kita yang meminta kepada mereka. Kita harus bersahabat lah. Meskipun kita lebih kuasa, tapi kita menempatkan diri seimbang gitu kan lebih. Mungkin kayak tadi kayak sebutan kayak Dewi atau kan itu mungkin bukan buat menyembah, tapi untuk penghormatan lah gitu loh. Bahwa mereka juga berhak untuk hidup gitu. Mungkin seperti itu juga. Nah, Pak Yai kan jenengan itu kan juga konsen terhadap dunia pertanian pertama organik ya. Apakah itu sebagai bentuk kampanye bagaimana alam ini sudah mulai rusak dan harus dijaga, dirawat atau bagaimana? Ya demikian. Sebagaimana tadi yang saya baca ayat Al-Quran, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Kita saling bergantung. Gitu. Yang kedua adalah gini, dalil innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Ada ulama yang menafsirkan innallaha la yukhayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum dengan segala harmonisasi dan ketersediaan alam ini untuk manusia. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga manusia itu merubah kebiasaan, merubah harmonisasi, sikap yang tidak ramah terhadap alam dan keadaan ini, sehingga Allah merubahnya dengan mendatangkan banjir, dengan angin dan lain sebagainya. Kalau kita tidak merubah alam raya ini, Allah ya akan tetap harmonisasi alam itu akan terjaga. Karena kita terlalu serakah di dalam mengeksploitasi alam itu, maka Allah merubah. Tadinya tidak ada banjir, ada banjir. Tadinya berarti itu sebab dari kita sendiri Pak ya? Iya, sebagaimana Allah haral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di daratan maupun di laut sebab apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, kerusakan ini merupakan adab dari Allah, peringatan dari Allah. Karena itu ayat Al-Quran itu dilanjutkan liuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, supaya dong rasa nak kowe nebang tanaman seenakmu, pohon seenakmu, maka akan terjadi banjir, maka akan panas dan itu panas, maka akan terjadi longsor. Itu azab dari Allah. Liuziqahum ba'dalladzi amilu. Tapi
ketahuilah bahwa itu baru sebagian saja. Itu baru sebagian. Iya, baru sebagian saja. Sebab meskipun dia menerima dampak di dunia ini karena merusak itu adalah larangan Allah, nanti di akhirat masih akan diperhitungkan ini. Yuziqahum ba'dal ladzi amilu, hanya sebagian saja. Jadi banjir, kenaikan rob karena eksploitasi air dalam tanah, longsor, itu sebagian peringatan Allah. Liwuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un, supaya nak wis longsor, nak wis banjir itu introspeksilah, kembalilah kepada tingkah laku yang bagus. Yang tadinya mengeksploitasi berlebihan, ya harus terukur, dampak lingkungannya harus dipertimbangkan sedetail-detailnya kan. Tadi tentang pertanian organik ya Pak. Pertanian organik itu kan kalau setahu saya kan yang tanpa pestisida ya, benar ya? Nah itu kenapa kok jenengan itu kemudian concern di pertanian organik itu? Apakah ada maksud tertentu atau mungkin ada latar belakang tertentu Pak Yai? Apakah yang pakai pestisida itu mungkin ada dampaknya buat kita atau enggak sehat atau gimana mungkin Pak Yai? Ya, banyaknya penyakit-penyakit itu karena kita merubah itu. Terus terang saja. Yang merubah tadi. Kadang-kadang kita itu latah-latah dengan ilmu pengetahuan, yang ahli ilmu genetik. Kemudian itu disilangkan, di macam-macam rekayasa laboratorium gitu. Yang tadinya kita panen 2 tahun 2 kali, karena dipercepat dengan berbagai pupuk kimia dan lain sebagainya. Itu tidak hanya mempengaruhi pada tanah, tidak hanya mempengaruhi kepada alam ini, tapi lebih banyak mempengaruhi kepada badan kita sendiri. Bagaimana pestisida yang kita semprotkan kemudian kita makan, tentunya kan masih ada sisa-sisa. Nggak mungkin panjenengan mencuci daun itu, nggak mungkin diucek-ucek di sabun ya, nggak bisa dimakan kan. Ya, tentunya ada yang masuk ke kita. Jadi memang yang namanya penyakit itu sebagian besar juga dari makanan kan. Nah, supaya makanan ini tidak terkontaminasi dengan racun, dengan kimia sintetis dan lain sebagainya, maka hendaklah kita makan yang halalan thayyiban. Halalan thayyiban itu termasuk ini dalam sisi kesehatan. Kemudian jadi si tanah, residu-residu pupuk kimia yang mengendap di sawah dan lain sebagainya, itu menjadikan tanah keras. Sehingga ketika hujan turun, kemampuan tanah untuk menyerap air itu sangat berkurang. Maka akan terjadi banjir kan demikian. Jadi itu belum lagi faktor-faktor lain. Kalau panjenengan kalau melihat masyarakat yang banyak menggunakan pupuk kimia, itu di situ jarang sekali cacing. Welut pun angel. Sekarang boleh welut angel Mas ya. Dulu di sawah di Pematang banyak welutnya. Bahkan dulu ketika saya ke sawah, lupa atau memang tidak terbiasa membawa air, ngelak. Ada leng yuyu kita minum aman. Sekarang minum 4 kali ya mati. Racun. Jadi juga untuk kepentingan kita, juga untuk kepentingan alam sendiri. Terutama tadi tanah ya, mungkin kan. Tanah. Juga berpengaruh juga tanah itu mungkin bisa jadi nggak subur lagi kayak sedia kala mungkin juga. Ibu Pertiwi kan ibu, kita merawat alam ini adalah merawat Ibu Pertiwi. Ibu kan gitu. Penghormatan kita harus kayak sampai istilah kita itu kan demikian. Sehingga orang-orang kita itu, sepuh-sepuh kita itu mengibaratkan tanah ini adalah sebagai Ibu Pertiwi. Harus dihormati, harus disayangi, kan ngaten niku. Sampai ungkapan itu. Itu filosofis sekali itu Pak Mas Adi. Karena kan bumi itu kan melahirkan banyak hal. Tanaman, tambang kan dari bumi itu kan. Makanya disebut Ibu Pertiwi karena bumi ya Pak. Ya, kira-kira demikianlah. Nah Pak Yai ini menarik.
Nah, Kan tadi kan jenengan menyampaikan bahwa dampaknya nggak hanya di dunia, Hmm. nanti di akhirat juga punya dampak yang lebih hebat lagi kan gitu kan. Nah, terkait dengan tokoh agama, terutama di kita kan ada kiai, kenapa nggak mengkampanyekan hal seperti itu, Pak? Atau jarang lah katakanlah begitu untuk mengkampanyekan. Apakah memang itu bukan fun ilmunya atau kan itu nanti berdampak juga di akhirat kan gitu? Ya, yang namanya ilmu itu tidak harus di bangku sekolah, tidak harus di bangku kuliah kan. Nggih, nggih. tidak. Ilmu itu semestinya kan kalau kita mau berpikir saja, kenapa tidak mengkampanyekan itu? Atau mungkin contoh bisa khutbahnya itu tentang bagaimana merawat alam atau Ya, bahaya. harus ada, itu harus ada. Harus ada. Mungkin kurang begitu ada penekanan gitu. Maka dalam akhir-akhir ini kita memang harus membuat panduan khutbah itu untuk lebih banyak penekanan ke keramahan lingkungan alam ini. Ya monggo panjenengan yang muda-muda itu tulis khutbah demikian bagus. Ya jangan kiai saja, kiai sudah banyak pekerjaannya. Nah, tadi kan kalau tadi pertanian itu kan hubungannya dengan pangan juga ya, Pak. Ya. Kan tadi ada percepatan itu kan berarti ada semacam apa kebiasaan konsumerisme dari apa kita maksudnya manusia itu sampai kok dipercepat itu kan berarti ada permintaan yang lebih di situ. Apakah kemudian budaya-budaya yang terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu itu membuat termasuk krisis pangan juga, Pak, ya di situ. Sebenarnya krisis pangan itu awal mulanya dari mana, Pak? Ya alhamdulillah saya tadi ketemu sama Dinas Pertanian Jawa Tengah. Ya. Dan beliau melaporkan bahwa Jawa Tengah sudah surplus pertanian kan gitu. Ya dengan batas kewajaran kita itu semestinya di Indonesia itu punya kelebihan. Tanyalah saudara-saudara kita yang ada di Jepang, yang ada di Amerika dan sebagainya. Karena di sana itu 4 musim. 4 musim misalkan. Maka dia bisa menanam padi misalkan 1 kali. Iya. Kalau kita musim yang hanya 2 itu bisa 2 kali dan bahkan di Sragen. Kemarin bisa 3 kali kan demikian. Nah, kita disuruh untuk menanam dan menghasilkan yang sebanyak-banyaknya. Sebab bagaimanapun Indonesia tidak hidup tidak hanya Indonesia sendiri. Kalau kebetulan ada kelebihan ya bisa kita ekspor kan, itu kan membantu tetangga. Sekarang malah yang ada banyak impor ya? Lah iya, tapi alhamdulillah kalau beras sudah tidak sekarang ini. Untuk masa ini, musim ini sudah ada kelebihan produksi gitu. Artinya gudang Bulog itu penuh lah gitu. Dan banyak negara-negara yang kesusahan. Kita yang alhamdulillah di Indonesia ini nikmat Allah memang betul berlimpah-limpah. Bisa tanam padi 2 kali dan sebagainya. Nah ini harus kita pertahankan. Dan ini sangat penting sekali. Sebab yang namanya pakan, di mana negara mau eksis, di mana negara mau kuat itu harus bisa memenuhi makannya sendiri. Makan ini energi, dan energi yang sangat istimewa karena energi untuk manusianya. Tapi kalau pakan atau pangan tadi itu bermasalah, misalkan tadi pakai pestisida, kan juga malah merusak tubuh rakyat tadi. Iya, meracuni. Maka pemerintah harus membuat regulasi yang betul hati-hati tentang kesehatan lingkungan ini, kesehatan pakan. Itu harus betul-betul ditegakkan. Sebab kalau makanannya itu penuh banyak residu kimia sintetis, ya tentunya bagi kesehatan ini sangat berbahaya sekali. Sebagaimana saat sekarang ini, banyak sekali anak-anak kecil yang gagal ginjal dan lain sebagainya. Ya karena makanan yang kurang sehat ya. Ya, jajan-jajan yang bahan pewarnanya, yang bahan pengawetnya dan lain sebagainya itu. Kasihan
kita jangan sampai meracuni generasi yang akan datang. Ya, karena kan kadang kan kita melakukan sesuatu tuh Pak, itu nggak mikir dampaknya untuk generasi selanjutnya. Ya. Kita ya pengennya ya kita dapat keuntungan sekarang, kita nggak mikir lah dampak ke depan jangka panjangnya itu seperti apa. Lah itu yang namanya keserakahan tuh ya. Nah, itu, keserakahan itu ya. Berarti kalau misalkan nih, ini kan ada teman-teman santri, ada remaja masjid, ada teman-teman dari kampus kan. Kira-kira langkah apa ya yang nanti bisa dilakukan oleh teman-teman masih muda semua ini untuk bagaimana bisa merawat alam itu? Ya, satu kesadaran. Yang kedua, untuk bisa merawat alam ini, panjenengan harus jadi generasi yang tangguh lah, jangan cengeng. Nah, artinya coba bagaimana Anda itu menyiapkan makanan sendiri, tidak terus jajan dan lain sebagainya. Nah, renungkan apa yang ketika kamu makan itu jangan asal makan dan lain sebagainya. Jangan sampai makan itu misalkan turah dan terbuang dan lain sebagainya, itu jangan sampailah gitu. Termasuk jajan sembarangan juga. Ya jangan jajan sembarangan, jangan. Jajannya harus yang halalan, kemudian thayyiban. Halalan thayyiban itu harus demikian. Kalau anak-anak muda saat sekarang ini mahasiswa ya kalau masih mahasiswa itu harus dididik. Kalau buat rumah ya jangan berlebihan lah gitu. Harus ada space untuk tanaman, resapan air dan lain sebagainya. Gawe kamar wis ora kamot namanya. Ya jangan beralasan demikian. Tapi memang penting ya tentang tata lingkungan ya. Ya, lingkungan ya. Karena kan sekarang banyak yang banjir kan gara-gara nggak ada tempat untuk air mengalir itu loh. Ya, memang gitu. Jadi maka Kanjeng Nabi sangat mewanti-wanti ya. Apa itu in qamatis sa'atu, jikalah kiamat itu datang, wa fi yadikum fasilatun, dan di tanganmu itu ada biji, ada bibit. Falyakhrisha wa fi ahadikum fasilatun falyakhrisha. Maka bibit itu tanamkanlah meskipun 1 jam nanti kiamat. Atau bahkan besok kiamat kan, demikian. Jadi kenapa kok bisa ditekankan seperti itu oleh Kanjeng Nabi Pak? Padahal kan kalau kita pikir secara logika lah, ya percuma gitu kita menanam itu. Sebenarnya konteksnya di situ apa Pak? Ya kita menanam di samping karena kemanfaatan, itu karena ketaatan kan. Ketaatan. Jadi tidak urusan bisa dinikmati apa tidak, yang penting kita sudah ketaatan, kita harus menjaga alam raya ini meskipun besok kiamat tidak ada masalah. Pokoknya saya disuruh untuk menjaga alam ini dini besok kiamat ya terserah Gusti Allah kan. Lagian kita juga nggak tahu besok kiamat atau enggak kan nggak tahu kan. Di samping itu juga merupakan sedekah kita. Amin mukminin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an wa ya'kulu minhu at-tairu aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Sapa wong mukmin, wong muslim sing menanam suatu tanaman kemudian dimakan oleh burung. Burung kan tidak izin pada kita. Tinggal makan itu. Au insanun, atau oleh manusia, meskipun manusia itu mencuri. Tidak izin pada kita semuanya. Au bahimatun, atau dimakan wedhus. Itu dicatat sebagai sedekah. Ya, sedekah. Ya. Sebagainya sedekah ya. Ya enggak padi saja, apa saja. Kita nanam pisang kemudian dimakan oleh codot. Ya meskipun hati kita mangkel, tapi itu tetap dicatat sebagai sedekah. Illa kana lahu bihi shadaqatun. Ya. Jadi itu sedekah, kalau sedekah kan ya ora diniati, ora diopo, bahkan kadang-kadang awake dhewe kita itu merasa berat, lha suwe meneh dipangan manus. Nah,
Ini alternatif tadi. Nah, Kan kalau misalkan kita nggak punya materi untuk sedekah kan, kita nanam tanaman saja. iya. Karena kan kadang kan kita jengkel kan sama Iya. hewan atau apa yang seakan-akan itu mengganggu kita gitu loh Pak ya. Seakan-akan kayak gitu. Kita tanam kok yang dimakan apa misal mangga lah, kalau saya di rumah mangga dimakan sama codot atau mungkin dimakan sama apa hewan-hewan lain, itu kan kadang kan mangkal juga kan Mas Anis. Nah itu karena kita mungkin tadi kita nggak berpikir seperti itu. Nggak ada niat tadi ya. Nah, Dan bahkan ketika tanaman itu kita jeblokkan, kemudian terjadikan fotosintesis. Fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Oksigen itu dihirup kita semuanya. oh iya. Sodakoh kita itu sodakoh oksigen juga kepada. Ternyata. Soalnya kalau di rumah sakit oksigen juga mahal Mas. Iya mahal. Iya. Bisa jadi nanti mahal kalau tanaman-tanaman itu sudah ditebangi semuanya. Wah iya. Iya. Saya dulu pernah lihat kayak film itu Mas Anis. Itu dia di situ udah nggak ada tanaman, tinggal dia tuh tanaman tinggal satu-satunya di situ. Nah itu mungkin ya gambaran kasarnya kalau kita nggak menjaga lingkungan itu kayaknya Iya. bisa jadi malah tanaman-tanaman itu semua punah kan. Apalagi ada yang deforestasi itu kan juga akhirnya kan dia menanam tanaman cuma satu homogen, kita keragaman hayati kita kan akhirnya juga hilang juga kan mungkin di situ Mas. Jadi perlu ditegaskan di sini untuk zaman saat ini, menanam tanaman itu sedekah yang tidak bisa sadari adalah sedekah oksigen itu kepada. Iya. Betul. Oke, menurut saya. Iya. Itu yang perlu kita tekankan. Karena tanaman resa bekan kayaknya. Iya, iya. Tapi kenapa doktrinnya malah di masyarakat kalau tanamannya itu gede itu ada penunggunya Pak Yai? Jangan akan. Ya kalau itu sih mesti ada ya perkembangan kepercayaan semacam itu. Kalau saya sih lebih tadi kayak bahwa manusia dulu ya Mas Anis, maksudnya orang-orang terdahulu itu menganggap apa yang ada di alam itu sebagai subjek. Ya, makanya dia mungkin ngomong kayak gitu biar kita menjaga, biar nggak sembarangan biar menebang. terjaga nggak dipotong gitu ya, nggak ditebang gitu ya. Karena itu kan resapan untuk airnya kan lebih besar pohon-pohon yang gede itu daripada yang Ya kecil-kecil penunggunya ini. mesti ada. Apa itu jin dah pada. Lakin kan sedekah pada jin. Ya bisa jadi kayak Bukan gitu. berarti Sedekah penunggu lantas kita sembah-sembah, bukan. Kita kasih Iya, misalkan di pohon beringin itu ada penunggunya jin, ya biar kita sedekah pada jin kan. malah kita meminta nomor kan. Nah, ya itu yang keliru. Oke. Iya Mas Anis. Pak Yai ini menarik tentang bagaimana kita menjaga alam dengan baik kan gitu kan. Apalagi kita manusia butuh dengan alam kan. Gitu. Tapi karena waktu sudah dibatasi, mungkin ada closing statement tentang tema malam ini, krisis ekologi. Monggo Pak Yai. Bumi ini satu kejadian yang ada dan kerusakan yang ada di sudut bumi ini, seluruh umat manusia akan merasakannya. Itu sudah pasti. Ketika di Indonesia terjadi deforestasi, ya, maka seluruh dunia ini akan merasakan. Demikian juga maka harus kita jaga bersama-sama. Kita hidup bersama gitu. Kalau tidak ingin mati dan celaka bersama, itu adalah. Oke, matur suwun Pak Yai sudah rawuh. Mas Aldi terima kasih. Iya, Mas Atau ada tambahan Mas Aldi? Cukup Mas Anis. Oke. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat Ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.